Bagaimana bisa membuat pikiran menjadi tenang? Jadi kita perlu memahami ini supaya kita bisa menjalani kehidupan kita. Kita lebih panjang usia, kita juga akan tetap sehat kalau kita mengembangkan seni latihan mengendalikan pikiran. Mengapa saya katakan seni? Seni ini artinya ada kesungguhan dari hati nurani kita. Namanya seni. Seni itu ada singkatannya. Sentuhan hati nurani. Namanya seni. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idanandati pejanandati kata punyo ubayatanandati puname katanandati piyo nandati sugatinggato. Di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di alam kehidupan. Ketika ia berpikir, aku telah melakukan kebaikan, ia berbahagia. Dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika lahir di alam bahagia. Pemimpin puja bakti, para bapak, ibu, saudara-saudari, umat Buddha yang berbahagia. Pada kesempatan minggu hari ini, kita bisa bersama-sama kembali melakukan puja bakti, meditasi, dan juga pada kesempatan minggu hari ini, kita akan kembali bersama belajar Dhamma, ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam puja bakti sangat penting bagi kita, utamanya di dalam belajar Dhamma. Karena Dhamma inilah di dalamnya mengandung tuntunan-tuntunan hidup agar kita bisa hidup berbahagia. Maka meskipun Dhamma ini telah berlangsung cukup lama, tetapi Dhamma ini masih berguna di dalam kehidupan kita saat ini. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kehidupan di zaman sekarang memang tidaklah mudah. Persaingan di mana-mana menambah beban masalah di dalam kehidupan. Meskipun standar hidup yang dicapai oleh masyarakat zaman sekarang ini, kalau dilihat dari segi ekonomi, lebih jika dibandingkan dulu. Sekarang kalau kita lihat, kita bandingkan, dulu sedikit sekali orang punya sepeda motor, sekarang banyak. Dulu sedikit sekali orang punya mobil, sekarang keluarkan mobil susah jalan, saking banyaknya. Meskipun standar hidup, pendapatan cukup tinggi, tetapi kenyataannya masalah dalam hidup ini bukannya berkurang. Apalagi di zaman yang seperti ini, dengan adanya kesejahteraan yang meningkat, tanpa dipahami dengan pemahaman yang benar, banyak masalah-masalah baru. Seperti apa yang kita lihat sekarang ini, kondisi fisik seseorang cepat menurun. Penyakit-penyakit kematian datangnya lebih cepat. Anak kecil aja kena kolesterol. Baru 30-40 cancer di mana-mana.
ada juga tekanan darah tinggi. Itu adalah hasil produk kalau dibandingkan nenek moyang kita dulu. Itu kita jarang mendengar. Orang darah tinggi itu kalau sudah tua, itu pun kalau kebanyakan makan sate kambing. Tapi sekarang bukan karena faktor makanan saja. Singkatnya kalau kita lihat dari segi batiniah, penyakit-penyakit yang kita lihat, yang kita saksikan, itu disebabkan karena kelebihan muatan. Begitu besarnya ketegangan dalam pikiran. Sudah pikirannya tegang, orangnya lupa seni mengendalikan pikiran. Siapa sih yang tidak punya masalah? Oh, semua punya. Tapi siapa sih yang bisa mengendalikan pikiran? Masalahnya bukan siapa lagi, siapa yang mau. Masalah itu ada. Tetapi kalau kita punya kemampuan seni mengendalikan pikiran, masalah yang kita hadapi itu tidak seruwet, tidak semumet yang kita rasakan. Karena kita ini adalah manusia. Manusia itu ada dua aspek. Aspek jasmani dan juga aspek batin. Jasmaninya boleh kenyang, makan banyak. Tapi pertanyaannya, apakah kalau makan banyak langsung bisa tidur? Yang makan banyak bisa tidur kalau tidak punya masalah. Jadi orang sekarang ini masalahnya bukan seperti zaman dulu, peceklek, susah makan, bukan. Masalah zaman sekarang adalah kurang memahami dan tidak mempraktekannya. Seni mengendalikan pikiran. Maka Bapak Ibu, hari Rabu, Kamis, Jumat, ikut meditasi. Udah dari Senin sampai hari Sabtu Minggu, mikirin masalah kerjaan itu tidak ada habisnya. Ayo mbok datang jam 7 sampai jam 8. Setelah itu boleh pulang. Karena kalau sudah kebablasan, ini saya cerita bukan nakut-nakuti, kayak lampu di rumah Anda. Kalau lampunya voltasenya lebih besar daripada tegangan, tegangan itu nanti membuat kemampuan NCP jadi anjlok. Sanyo, kulkas, kipas angin, AC nyala, kalau tidak kuat, anjlok. Kalau salah pasang, konslet. Kalau kelebihan, anjlok. Orang hidup juga begitu. Masalah banyak. Maka, kita harus tahu kapan kita memadamkannya. Meditasi. Kayak di rumah, kalau dipakai ya di switch off lah. Jadi kalau sudah sampai wihara begini, switch off. Ya, ndak usah ingat, wah cuciannya belum diangkat Bante. Switch off dulu. Bagaimana kita bisa membuat seni mengendalikan pikiran? Apa-apa kita pikirkan. Kalau semua lampu menyala, bebannya kuat. Tidak masalah. Kalau tidak kuat, anjlok. Makanya zaman sekarang ini cepat sekali. Penyakit-penyakit yang ganas ini belum pernah ditemukan apa penyebab pastinya. Tetapi para ilmuwan mengatakan, tidak usah minum obat, cukup istirahat. Dokternya mengatakan begitu, istirahat yang cukup ya. Memang badannya mau istirahat, tapi tangannya ini. Badannya mau tidur, tangannya pegang smartphone. Bagaimana bisa membuat pikiran menjadi tenang? Jadi kita perlu memahami ini supaya kita bisa menjalani kehidupan kita. Kita lebih panjang usia, kita juga akan tetap sehat kalau kita mengembangkan seni latihan mengendalikan pikiran. Mengapa saya katakan seni? Seni ini artinya ada kesungguhan dari hati nurani kita. Namanya seni. Seni itu ada singkatannya. Sentuhan hati nurani. Namanya seni.
Meditasi juga seni, ada sentuhan hati nurani. Sampai datang ke sini, kalau tidak ada seninya, pasti akan mengatakan, alah, cuma nemeni Bante duduk, ngapain? Jadi masalah muncul memang berasal dari ketidakmampuan mengendalikan pikiran. Selain itu juga dalam masyarakat, karena tidak bisa mengendalikan pikiran, banyak kesibukan. Hubungan antar pribadi, suami dengan istri, orang tua dengan anak, karena kesibukannya tidak ada komunikasi. Jarang komunikasi, yang ada adalah miskomunikasi. Jarang ngomong, di rumah jarang ngomong. Kalau diajak ngomong, bilangnya nanti sibuk, nanti aja. Sudah nanti mau ngomong, tidur. Banyak masalah. Bukan hanya karena faktor ekonomi di keluarga, tetapi karena ketidakmampuan membina hubungan antar pribadi. Karena menganggap di dalam diri saya ini ada masalah yang harus saya selesaikan, sehingga melupakan seni komunikasi. Anak hanya dibiarkan, hanya berpikir, besok ada yang nganter, besok ada sarapannya, besok juga ada uang sakunya. Selesai. Pernah Bapak Ibu ngajak ngomong anaknya, gimana nak pelajarannya hari ini? Baru bilang anaknya, Ma, ini gimana? Kamu kan diajari di sekolah, kok nanya ke mama? Jadi kadang-kadang hal sepele begini, ini hubungan dengan anak. Belum lagi hubungan dengan pasangan hidup. Itu semua berasal dari mana? Dari dalam pikiran. Menganggap bahwasanya saya ini punya masalah. Dan tidak pernah berpikir orang lain juga punya masalah. Karena hidup berumah tangga mendambakan satu kebahagiaan. Kuncinya adalah bangun komunikasi. Ada sesuatu disampaikan, yang menyampaikan juga sampaikan dengan baik, yang merasa menerima pesan, dengarkanlah dengan baik-baik. Jangan ngomong, satunya nonton TV. Ya cerita-cerita aja. Ada kan begitu kan? Pak, ini mau cerita Pak. Ya udah cerita aja. Tapi dia lihat TV terus. Lama-lama yang mau cerita gimana? Nggak jadi, kesel. Jarang komunikasi, yang ada adalah beda pandangan. Beda pandangan adalah awal daripada perpecahan. Bagaimana bisa membuat satu keluarga yang bahagia? Kalau sudah miskomunikasi, jarang ngomong, hanya berpikir, semestinya kan dia tahu Bante. Kan sudah lama tinggal bareng Bante. Kan semestinya dia tahu, tidak usah ngomong. Maka kita jangan berpikir begitu. Kebahagiaan berumah tangga memang perlu yang namanya usaha. Selain mengendalikan pikiran, juga perlu membangun komunikasi yang baik di dalam rumah tangga. Kalau komunikasinya baik, saya yakin bisa bahagia. Maka orang sekarang ini kadang-kadang berpikir yang sangat jauh sekali. Berpikir nanti. Sehingga melupakan apa yang menjadi tujuan. Sehingga mulailah salah jalan. Maka permasalahan-permasalahan perumah tangga ini, Sang Buddha dulu juga sudah pernah menyampaikan. Di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 4, Sang Buddha mengkhotbahkan Dhamma, 4 jenis kebahagiaan kepada perumah tangga, yaitu Anattapindika. Anattapindika ini adalah penyokong sangga. Seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga tidak tega kalau Bapak Ibu Saudara sekalian terlibat di dalam masalah. Karena kalau Bapak Ibu bermasalah, kewihara susah. Kalau kewihara susah, wah tambah banyak masalah. Maka kita perlu mengulas kembali apa yang Sang Buddha dulu pernah sampaikan. Perumah tangga itu mempunyai tahap-tahap untuk bahagia. Bahagia yang pertama,
untuk membantu persoalan hidup kita, supaya kita bisa bahagia sebagai perumah tangga. Dalam bahasa Pali disebut ati suka, bahagia karena memiliki kekayaan. Maka tugas peran perumah tangga bekerja, punya mata pencaharian, bekerja dengan teliti, bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga apa yang dimiliki, bergaul dengan teman yang baik, dan hidup seimbang. Itu adalah cara untuk mengumpulkan kekayaan. Karena kalau perumah tangga tidak punya kekayaan, boro-boro mau menenangkan pikiran, yang dipikirkan adalah kurangnya terus, karena tidak punya mata pencaharian. Maka kadang-kadang kita dari kecil disekolahkan SD, SMP, SMA, kuliah, merantau. Untuk apa? Untuk mempersiapkan pembekalan awal bagi kehidupan perumah tangga, supaya punya yang namanya kekayaan. Maka tidak benar jika ada yang mengatakan, Sang Buddha tidak memuji orang punya materi. Untuk level mana dulu? Kalau level perumah tangga, perlu. Maka Sang Buddha juga menyampaikan, kerja dengan sungguh-sungguh. Menjaga apa yang telah dimiliki. Bergaul dengan orang yang baik. Dan juga hidup seimbang. Ini adalah cara untuk punya kekayaan. Tetapi kita juga perlu memahami, yang namanya kekayaan ini bukan menjadi yang namanya tujuan hidup. Karena kadang-kadang saya pernah bertemu dengan orang, dia cerita, dulu hidupnya susah. Mau usaha aja tidak punya. Ngerintis usaha, susah. Usahanya berkembang cukup besar, juga susah juga. Susah kenapa? Kalau ditinggal, dia tidak percaya sama karyawannya. Jadi kalau hari Minggu mau ke wihara, susah juga. Kenapa? Karena takut nanti barangnya ada yang hilang. Maka sebagai perumah tangga, kita perlu memahami yang namanya kekayaan adalah sarana, bukan tujuannya. Kenapa kita perlu punya kekayaan? Ya agar hidup kita ini menjadi sejahtera. Kita bisa melakukan hal yang berguna. Banyak orang yang berpikir yang sebaliknya. Maka kadang-kadang kalau orang ke wihara ini, kalau saya lihat, ada beberapa orientasi yang bisa kita lihat. Pendekatan yang bisa kita lihat. Kalau pendekatannya spiritual, dia ke wihara mencari ketenangan. Mendengarkan dhamma, bisa meditasi, mencari ketenangan. Tapi kalau orientasinya materi, dia akan bertanya, nanti dari wihara saya bisa bawa pulang apa? Karena bunga tidak boleh dibawa, Buddha Rupang juga tidak boleh dibawa, yang ada cuma sandal di rak. Sandal temannya dibawa. Maka kalau ada yang komplain sandalnya hilang, ini berarti yang datang ini orientasinya materi. Maka perlu kita rubah. Kekayaan bukan tujuan. Pengumpulan kekayaan adalah sarana untuk mempermudah kehidupan kita. Karena nanti kalau kita berpikir kekayaan sebagai tujuan, nanti apa-apa baliknya ke sana semua. Selalu berbicara untung rugi. Kewihara juga ditakar untung rugi, juga sama. Maka kekayaan ini perlu dipahami dengan baik. Karena memang kalau orang punya itu memang lebih bahagia dibanding orang tidak punya. Hanya level itu. Untuk level sisanya, level batin. Jadi kalau Anda punya mobil, memang bahagia jika dibandingkan dengan yang tidak punya. Tapi kalau sesama punya mobil, mendengar BBM naik 2.000, udah mulai itu kalkulasinya ngitung. Wah, cek lagi. Kira-kira income-nya bagaimana? Nutup enggak? Maka kita perlu memahami dengan baik. Jangan sampai kita ini terobsesi
Jadi tidak punya waktu luang untuk menenangkan pikiran. Hanya berpikir, mengumpulkan. Memang perlu. Tetapi, tunggu dulu. Ada level tertentu yang harus kita mau sejenak berhenti. Karena sebanyak apapun orang yang dikumpulkan, dalam bahasa Pali dikatakan, itu tidak akan pernah mencukupi semua kebutuhan hidupnya untuk selama-lamanya. Anda punya deposito yang banyak sekalipun, itu juga tidak pernah mampu mencukupi kebutuhan Anda selama tidak punya rasa puas. Sebanyak apapun akan kurang kalau tidak punya yang namanya kepuasan. Kepuasan itu artinya mau bersyukur terhadap apa yang telah dipunya. Tidak hanya melihat apa yang belum, tetapi kadang-kalanya dia bersyukur, hari ini saya masih ada. Maka syukur yang pertama yang harus kita ucapkan dalam batin kita bangun pagi, diingat. Syukur pertama jangan dilihat, wih anak saya masih ada, rumah saya masih ada, mobil saya masih ada. Bukan itu yang diingat. Yang diingat adalah bersyukur hari ini masih bisa bernafas. Betul enggak? Rumah Anda magrong-magrong di pinggir danau. Kalau pagi tidak ada nafas, bisa? Kadang-kadang kan kita berpikir, bangun pagi nanti order kemana ya? Order nomor 2. Yang dipikir adalah, hari ini saya masih bisa bernafas. Artinya masih bisa mengumpulkan. Hari ini kita ada kegagalan, tidak soal. Karena hari ini masih bernafas dengan normal. Pernah kita mensyukuri hari ini bernafas? Tidak sempat Bante. Langsung sih bangun pagi yang dipegang sikat gigi sama air untuk cuci muka. Kalau tidak kumur-kumur, itu yang diingat. Padahal ada yang lebih penting sekali. Levelnya dimanapun, semestinya yang lebih penting adalah nafas kita. Anda bisa mencari karena Anda bisa bernafas. Anda bisa menikmati karena Anda bisa bernafas. Kekayaan bisa Anda raih juga karena Anda bisa bernafas. Nafas adalah harta yang tidak kelihatan. Orang yang mulai kehilangan nafas saja, dia harus rela sakit-sakit gendong tabung oksigen. Maka kita pernah mensyukuri? Tidak pernah. Kita selalu melihat, kalau zaman dulu kan dompet. Tadi saya lihat tuh, waduh Bante, dompet saya kayak bawang merah. Kenapa? Dibuka air mata yang keluar, tidak ada isinya. Wah, macam-macam orang zaman sekarang pinter gitu loh. Saya pikir dompet kok apa hubungannya dompet dengan bawang merah? Ternyata dia buka, tidak ada isinya, sedih dia. Itulah orientasi zaman sekarang. Memang punya membuat bahagia, tapi diingat, kekayaan adalah sarana untuk mempermudah kehidupan kita. Namanya itu sarana, itu kayak mobil. Dibawa dari rumah sampai wihara, diletakkan di parkir. Coba kalau wiharanya, kalau mobilnya tidak mau ditaruh di parkir, kemudian ikut kena masalah. Wah, masalah besar. Masalah besar. Maka kadang-kadang seperti mobil kita, itu kan sarana menghantar sampai sini, ya sudah diletakkan. Semahal mobil Anda, mahal, miliaran, tetap aja levelnya di parkir. Nggak bisa naik kok ke karpet sini. Wah, nggak bisa. Ini adalah gambaran, namanya kekayaan adalah sarana. Sarana adalah menunjang, bukan satu-satunya. Jadi kalau kita ada kekayaan kita kurang, janganlah lantas kita turun mental, merasa kehilangan. Selama Anda bisa bernapas, selama Anda mau mengendalikan pikiran, orang itu punya cara untuk menyelesaikannya. Kadangkala orangnya masih bernafas, tapi karena tidak mau mengendalikan pikiran, jadi masalah.
gara-gara soal kekayaan. Mungkin dulu saya pernah cerita, semoga orangnya tidak hadir di sini. Karena dia buka ruko, dia jualan sembako, sebelahnya jualan spare part mobil. Ada yang merasa? Terus saya ceritakan, dia minta ke saya, Bante, doakan agar toko spare part di sebelah toko saya ini cepat tutup. Karena apa? Karena dia berpikir semenjak dia buka ruko jual spare part di sebelah, banyak mobil parkir di depannya dia. Sedangkan para pelanggan dia yang mau beli beras, beli Indomie dan lain-lain, susah cari parkir. Jadi kalau tutup, pelanggan bisa parkir. Pikiran sudah negatif sekali. Hanya gara-gara kekayaan. Coba direnungkan. Kadang-kadang kita begitu juga. Kita ada iri. Padahal kadang-kadang iri tidak ada hubungannya. Spare part sama toko sembako. Tidak ada hubungannya. Karena orientasinya pada materi. Banyak orang yang seperti itu. Bahagianya apakah ada? Tidak. Mulai iri, pikiran tidak tenang. Meskipun dia punya, dia juga tidak akan bahagia. Jadi yang pertama Sang Buddha menunjukkan, sebagai perumah tangga ingat untuk bahagia dasar yang pertama, atik suka. Punya kekayaan. Tapi diingat, meskipun punya, bukan dijadikan tujuan dalam hidupnya. Karena tiba waktunya akan kita tinggal seperti mobil kita diparkir. Orangnya diparkir di Pondok Rangon, mobilnya masih di Pluit. Tahu Pondok Rangon? Kalau tidak tahu nanti tanya sebelahnya dah. Ada apa di sana? Jadi memang itulah kenyataan yang perlu kita renungkan. Anda memang perlu harus kerja keras, memang. Tapi bukan tujuan satu-satunya. Banyak orang stres hanya karena mencari kekayaan. Banyak yang stres. Padahal kalau orang hidup, berapa sih yang Anda makan dalam sehari? Anda apakah satu hari satu orang bisa habis beras 1 kilo? Bisa? Tidak pernah masak sih Bante, jadi tidak tahu. Saya yakin tidak sampai. 1 hari 1 kilo, tidak sampai. Jadi apa yang kita butuhkan sebetulnya tidak begitu banyak. Hanya kita terlalu khawatir yang berlebihan. Khawatir berlebihan membuat pikiran tidak tenang. Pikiran tidak tenang, sudah mulai tekanan naik, tekanan jantung juga tidak normal, kolesterol juga di mana-mana. Punya kekayaan hanya untuk beli obat. Jadi terima kasih. Ini juga terima kasih disampaikan oleh pemilik apotek. Karena dengan dukungan Anda mencari kekayaan, semua obat laku. Tidak bisa tidur, beli obat. Tekanan darah naik, kental, pengencer, pokoknya banyak macam. Karena lupa, karena orientasinya yang penting nanti bisa beli, penting bisa beli. Tapi dia hanya sebagai sarana untuk orang lain, tidak pernah berpikir yang lebih dalam lagi. Yang kedua, kalau kita sudah punya, bahagia itu akan muncul yang namanya boga suka. Bahagia karena bisa menggunakan kekayaan. Jadi kalau kita punya, hidup kita kan bahagia karena bisa menggunakan. Bisa menggunakan, kita bahagia. Tapi diingat, namanya kekayaan ini kan sarana. Kayak peso. Peso itu adalah sarana untuk membantu kita. Plastik sulit, ambil peso, selesai. Pisau, kalau bahasa Jawa, peso. Wah, makan apel sulit, pakai pisau. Buka kado sulit, pakai pisau. Siapa tahu kadonya pakai plastik dan sulit buka, pakai pisau juga. Seperti halnya peso, kalau tidak hati-hati, bisa membuat tangan
luka. Sama juga dengan kekayaan. Bisa digunakan kalau tidak hati-hati, tidak perhatian. Wah, bisa membablaskan orangnya juga. Orang sekarang kan begitu. Tingkat ekonomi meningkat, duit banyak, maka selalu ditanya, di mana ada makanan yang paling enak? Kalau ada restoran yang tidak enak, dicatat, besok tidak kesini lagi. Betul begitu kan? Saya udah dengar gitu, dia ngomong, yes, pokoknya ini pengalaman sekali dan terakhir. Ada yang begitu juga. Meskipun resepsionisnya mengatakan selamat datang kembali, dalam hatinya kapan-kapan kalau kepepet. Tapi yang namanya orang hidup memang bahagia itu memang ada di level kadang-kadang bisa menggunakan. Tetapi perlu diingat, menggunakannya harus hati-hati. Makan enak dicari, tidak diimbangi dengan tenaga yang sebanding, menumpuk. Maka zaman sekarang tidak heran jika pabrik gula ada di mana-mana. Kenapa? Karena tidak ngukur, yang penting bisa beli. Mau makan enak? Pokoknya setengah matang enggak apa-apa lah, yang penting trennya. Kosong-kosong juga enggak apa-apa. Kadang-kadang hanya mengejar enak, dia lupa. Maka kadang-kadang yang memotong leher kita sebetulnya adalah lidah kita. Kita kadang-kadang dipotong bukan oleh pisau, tetapi oleh lidah kita. Segala penyakit yang kita alami berawal dari ketidakmampuan mengendalikan lidah kita. Mulut bisa nutup, tapi kalau lidah merasa kurang, akan buka lagi. Maka kita perlu hati-hati punya kekayaan. Kan saya lihat di sini maju-maju, berhasil-berhasil. Mau makan apa gampang. Sekarang tinggal DO, delivery order. Wah, mau makan apa, chicken apa, tinggal DO aja, datang. Wah, malam-malam nonton bola, DO, datang pizza. Udah, pesen minuman soft drink jadi. Saya bukan mengkritisi loh ya, hanya mencocokkan, kurang lebih begitu. Karena kebiasaan-kebiasaan mengumbar karena merasa punya kekayaan, tidak jarang yang berujung pada hal yang begitu. Maka Sang Buddha mengingatkan kepada kita juga untuk menjaga indria kita. Maka kalau kita punya sesuatu, kita mesti hati-hati menggunakannya. Hati-hati sekali. Karena awal daripada punya, karena bisa nuruti, awal masalah. Dulu waktu susah, makannya bareng. Sudah maju, makannya pisah-pisah. Terus kebablasan, pisah selamanya. Dulu susah, kan ada lagunya tuh. Sepiring nasi berdua, segelas teh berdua. Karena maju bisa beli, ngapain berdua lagi? Udah, tidak harmoni jadinya. Maka kita ingat pesan Sang Buddha, kita memang punya, tapi hati-hati dalam menggunakannya. Jangan sampai kita seperti semut yang tenggelam di dalam kolam madu. Kalau Anda pernah melihat semut di rumah Anda, itu kadang-kadang banyak semut yang mati, itu bukan karena kurang makan. Tapi karena tidak punya kembali, dipikir di pinggir rasanya manis, di tengah mungkin lebih manis, masuklah di tengah, nempel, tidak bisa pulang. Pernah lihat semut? Kadang-kadang juga di kuah, tidak hanya di madu, di kuah dia juga mau tuh. Kemarin di Pusdiklat, waktu ada Pak Baja Samanera, semut itu ada kacang hijau, semut itu ya juga mau mencoba loh. Jadi semestinya jatahnya banyak, dia nyicipin dulu. Kalau di pinggir diketok-ketok mungkin dia bablas. Dia naik lewat sendoknya, turun ke tengahnya, berenang. Tidak ada pelampung, tenggelam. Jangan sampai kita juga begitu, karena punya kekayaan, tidak punya pengendalian, menghancurkan.
Jadi jangan sampai kita dihancurkan oleh kekayaan yang kita punya. Karena nanti kalau kita bodoh, dalam bahasa Pali itu bodoh itu artinya bala, bala itu artinya bodoh. Kalau kita bodoh mengumbar hawa nafsu, nanti kita bisa jatuh ke alam rendah. Bisa lahir ke alam binatang. Di dalam Majjhima Nikaya itu diterangkan di bab 129 itu ada cerita. Kenapa ada binatang yang hidup dengan memakan rumput-rumputan, kayak sapi, kayak kerbau, kambing. Karena dulunya dia mengumbar yang namanya pengecapannya, cari enak lewat mulutnya, kebablasan, ya jadi kambing, jadi sapi. Maka kalau sapi ketemu rumput, ngenyam, 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 ya kan? Kalau kita tidak punya pengendalian juga begitu. Habis kebaktian ditanya, nanti kita makan kemana? Ada enggak yang paling enak? Tidak bisa mengendalikan, bablas. Demikian pula kalau kita tidak bisa mengendalikan hidung, kan banyak tuh binatang yang pakai hidung. Anjing, babi, bebek, apalagi. Nanti diklasifikasi sendiri dah ya. Itu dulunya kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan hidungnya. Maka dia selalu mencium-mencium, di mana diciumin aja. Kalau orang mencium yang wangi, kalau binatang mencium yang iya. Dan banyak lain-lainnya. Ada cerita kenapa lahirnya kok di tempat yang gelap, matinya juga di tempat yang gelap. Kayak cacing tanah itu di tempat yang gelap. Terus kalau orang meninggal itu apa namanya itu di belatung, itu tempat gelap, matinya juga gelap. Dulunya suka tempat gelap-gelap. Maka jangan diteruskan bagi yang suka ke tempat gelap-gelap. Kalau gelap-gelap meditasi, enggak apa-apa. Tapi kalau gelap-gelap yang maksud saya, ini beda. Jadi gelap meditasi dengan gelap rekreasi yang itu beda. Jadi nanti bisa ke situ dan lain-lainnya. Jadi ada penjelasan. Karena tidak mampu mengendalikan indrianya, tidak punya pengertian yang benar, bodoh dalam bahasa Dhamma, mengkondisikan lahir ke alam binatang. Maka kita perlu menjaga, dijaga indria kita meskipun kita punya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahagia karena tidak punya hutang. Jadi orang yang paling bahagia memang kalau bisa sih tidak punya hutang. Itu paling bahagia. Kemana-mana bisa karena tidak dikejar-kejar. Kenapa ini kok disampaikan dalam sutta? Anak-anak suka itu artinya bahagia karena tidak punya hutang. Ternyata di zaman Sang Buddha juga ada loh. Orang tidak bahagia karena banyak hutang. Itu ada. Jadi ini bukan persoalan baru. Zaman sekarang, karena pinjam gampang, digiuri dengan hal-hal gampang. Di zaman Sang Buddha juga sudah ada. Orang menderita karena kebanyakan hutang. Maka, Bapak Ibu, meskipun kita lahir di zaman yang modern seperti saat ini, mau pinjem aja sekarang dapat hadiah loh. Mau hutang aja dapat hadiah. Apartemen. Beli. Dapat hadiah. Ada hadiah mobil. Ada hadiah TV. Pokoknya yang bagus-bagus lah. Pokoknya buat Anda tertarik gitu loh. Padahal yang Anda perlukan kan bukan hadiahnya kan. Yang diperlukan adalah rumahnya. Tapi karena hadiahnya yang Anda suka. Apa sekarang itu yang sekarang tuh? Android yang baru itu. Udah ada Android, nanti beli itu dapat Android loh. Kan yang dibutuhkan adalah rumahnya, bukan Android. Itu menjadi pemicu. Ini cerita. Saya yakin orangnya tidak datang karena dia adalah orang Serpong. Kapan hari dia jemput saya, ngantar saya, dia suka cerita sama saya. Bante, lihat tuh apartemen. Bagus ya Bante? Bagus. Dulu saya juga punya itu loh Bante. Wih, hebat sekali. Tapi tidak lanjut. Kenapa?
Dulu sih murah Bante itu, 250 juta. Oh. Terus sebulan 16 juta. Kita hanya jadi guru. Guru beli apartemen per bulan 16 juta. Kebeli DP-nya. DP-nya kebeli. Lanjutnya dilanjutkan orang lain. Saya dari situ saya menceritakan. Diceritakan, waduh. Untung Bante. Untung juga loh dia loh. Untung Bante. Punya karma baik. Saya tidak mampu, kemudian saya tawarkan ke teman saya. Dia mau. Lega rasanya. Itu saya sudah. Tabungan suami diambil. Tabungan saya ambil. Ini juga tabungan nanti untuk anak saya ambil untuk nutup. Jangan sampai saya utang. Pengembang tidak peduli. Pokoknya bisa bayar per bulan. Tapi karma baik ada yang mau melanjutkan. Bermula dari apa? Tidak tahu. Tidak mengukur. Ternyata tidak sebanding dengan kemampuan. Dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau utang, mau pinjam, dipikir 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena bunga terbesar 10%. Maka harus dipikir 10 kali. Kira-kira ini begini, gini, 10 kali. Kalau memang mampu, lanjutkan. Jika tidak, buat kebajikan. Siapa tahu kehidupan mendatang punya jadi pengembangnya. Lebih gede itu. Jadi, yang ketiga, anak-anak suka ini bahagia karena tidak punya hutang. Jadi orang bahagia itu kalau tidak punya hutang. Karena sebagus apa yang Anda punya, Anda bisa menikmati apa yang Anda punya. Tapi kalau sudah urusan yang ketiga, namanya hutang, itu agak berat. Dulu ada umat telepon, Bante, pikiran saya kok tidak tenang ya Bante. Parita apa yang harus dibacakan Bante? Saya suruh baca Karania Metasuta. 3 hari lagi telepon lagi. Bante, kok tetap tidak tenang ya Bante pikiran saya. Saya tanya, memang ada masalah apa? Kok tidak tenang pikirannya? Saya ceritanya tidak kuat ngangsur Bante. Jadi saya kasih cerita juga bingung juga. Dia hanya bilang ceritanya cuma sepotong tidak tenang. Saya suruh baca Parita. Ternyata masalahnya itu utang. Ya kalau utang dibacain Parita tidak ada. Parita kalau utang itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi jangan sampai nanti datang-datang ujuk-ujuk itu Bante minta blessing. Supaya orang yang saya hutangi lupa dengan hutang-hutangnya. Tidak ada. Maka harus siap. Kalau hutang siap bayar. Kalau tidak mau bayar, jangan pernah berhutang. Meski dipikir-pikir lagi. Untuk tujuannya apa? Nanti bagaimana prosesnya. Harus dipikir dengan bijak. Karena orang sekarang itu pinjem, bukan pinjem balik pokok. Tidak ada manajemen balik pokok, itu tidak ada. Manajemen balik persen. Ada persenannya, harus dipikir-pikir lagi. Jadi meskipun sekarang hutang itu gampang, apalagi kalau Anda ya, kalau di daerah tempat saya tinggal, di daerah Serpong ya, itu saya lihat tuh, motor itu DP 0%, 50.000, 500.000, gampang. Tapi kalau terus-terus ditelusuri, wah jatuhnya lebih besar. Makanya dipikir-pikir, jangan sampai nanti kejebak di situ, sulit nanti. Nanti kalau ke wihara juga sulit juga. Maka pesan dari Sang Buddha, kalau memang kita hidup tidak punya hutang, bagus. Tapi kalau terpaksa perlu, berpikirlah, pertimbangkan dengan baik-baik. Memang kalau kita dapat pinjaman itu sangat senang sekali, betul kan? Wah, ngajukan pinjaman, ternyata deal juga loh, keluar pinjamannya, senang. Tapi kalau sudah per bulan, yang diingat cuma satu, kapan ini bisa lunasnya?
Jadi bahagia yang ketiga, karena tidak punya hutang. Kan sekarang kan gampang tuh, hutang-hutangan tuh. Apalagi sekarang kan tidak usah pakai, tidak usah pakai dulu kalau pinjam pakai BPKB, pakai akte tanah. Terus sekarang cara utang itu gampang, cuma sebesar KTP. Itu utang, itu bukan mudah, itu utang bayar itu. Bante, tenang Bante, saya punya kartu kredit berarti itu utang, itu jangan bangga, itu utang itu. Utang kok bangga. Kadang-kadang, wih Bante, saya punya kartu kredit banyak loh Bante, mau pakai yang mana Bante nih ya nih? Dalam hati saya itu utang bayar itu. Bukan mudahnya. Kalau yang tidak tahu, kok enak ya dia ya. Kartu kredit ini dia punya, itu dia punya, itu dia punya. Wih, dia kok banyak banget tabungannya. Tidak tahu, itu utang. Jangan bangga dengan utang karena mesti bayar. Jadi untuk bahagia yang ketiga, tidak punya hutang. Ada yang lebih bahagia lagi. Anak wajah suka bahagia karena tidak melakukan tindakan tercela. Bahagianya di mana? Melebihi daripada bahagia memiliki kekayaan, bahagia melebihi daripada menggunakan kekayaan, melebihi daripada tidak punya hutang. Meskipun Anda tidak punya hutang, meskipun Anda bisa menggunakan kekayaan, meskipun Anda punya kekayaan melimpah, tapi kalau Anda tidak punya kebajikan, sesungguhnya Anda sangat miskin. Maka beruntung Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Minggu bisa datang. Kebajikan ada 3 pintu, lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu ngumpulkan kekayaan materi, ingat hari Minggu ngumpulkan kebajikan. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu ngumpulkan uang untuk dunia saat ini, tapi kalau hari Minggu ngumpulkan kebajikan untuk nanti. Kalau sudah nanti, Anda tidak sempat ngasih lagi. Maka jangan sampai berpikir, sekarang saya ngumpulin materi Bante, nanti kalau saya meninggal akan saya danakan semua materi. Telat. Karena Anda tidak sempat merasakan bagaimana rasanya memberi. Hanya berbangga kemudian menuliskan nama kita. Ini loh orangnya meninggal mendanakan ini. Hanya berbangga. Tapi sesungguhnya Anda cuma dapat tidak ada separuhnya. Karena Anda tidak sempat memberi dengan tangan sendiri. Itu pun juga lewat notaris. Separuhnya kena notaris kebajikannya. Nitip. Maka sekarang meskipun kita punya sedikit, memberilah dengan sedikit apa yang kita punya. Itu adalah kebajikan yang berguna. Sumber kebahagiaan untuk kita nantinya. Jadi nantinya kita akan berbahagia. Bukan karena ditopang, sekarang punya melimpah. Tapi karena tidak digunakan untuk kebaikan. Sesungguhnya tidak punya apa-apa. Meskipun kemana-mana naik mobil, selalu makan di restoran, tidak punya hutang, tidur juga dengan nyenyak. Tapi karena tidak punya kebajikan, sesungguhnya dia tidak punya apa-apa. Maka dikatakan, anak wajah suka adalah kebahagiaan yang lebih tinggi. Karena berguna di kehidupan saat ini dan juga nanti. Yang bisa membawa seseorang ke alam dewa, alam surga. Bukan berapa banyak materi yang dia punyai, tetapi berapa banyak yang sering dia beri. Meskipun sedikit. Loh Bante, kan saya tidak punya Bante. Kok memberi? Justru karena tidak punya, itulah yang buat Anda dulu tidak suka memberi. Maka sekarang tidak punya apa-apa. Kenapa sekarang saya kok tidak punya apa-apa? Ya dulu karena tidak punya kesempatan untuk nanam. Maka sungguh beruntung kalau kita punya dan ada yang menerima. Meskipun Anda punya, kalau tidak ada yang menerima, tidak bisa berbuat baik. Apalagi kalau tidak punya. Maka dikatakan meskipun memberi,
kepada seekor semut, binatang sekalipun, itu juga punya manfaat. Kepada orang lain juga punya manfaat. Maka nanti kalau ketemu di lampu merah ada orang yang minta-minta, jangan disumpahi. Sumpah kalau sumpahnya sumpah yang baik. Kadang-kadang doa kita ini kadang-kadang bukan doa yang baik. Kalau punya, berilah 1.000. 1.000 jadi 100.000. Memberi 1.000 jadi, kalau memberi 1.000 jadi 1.000 kali lipat. Karena dikatakan dalam Dakina Wibangga itu dikatakan, kalau memberi binatang itu 100 kali lipat. Memberi orang yang tidak bermolar 1.000 kali lipat. Memberi kepada orang yang menjalankan dhamma 100.000 kali lipat. Memberi orang yang punya dedikasi untuk kebebasan unlimited. Maka kalau Anda ya mau kaya gampang. Jadi kalau 2.000 jadi 2 juta. 1.000 kali lipat. Kok begitu Bante? Ya ini bukan bahasa saya, ada di suta, bukan kalimat saya. Maka sungguh berbahagia mereka yang hidup tanpa celah. Dana, sila. Apalagi dengan praktek sila. Menjaga kemoralan, punya rasa malu, punya takut akibat keburukan, bisa menghantar ke lebih tinggi alam dewa. Silena sugaten yanti. Dengan menjalankan sila, mengkondisikan lahir di alam surga. Pernah bahagia? Pernah bahagia sekali? Bahagia di alam dewa 16 kali lipat di alam sini. Jadi di alam manusia cuma 1/16-nya. Bayangkan. Bahagia kita ini kayak angin tuh sebentar hilang. Alam dewa, bisa terus-terusnya. Tidak ada dewa kok minta-minta. Tidak ada. Apalagi dewa kok minta buah, minta dupa, minta lilin. Salah. Kalau dewa itu bahagia kok, sejahtera kok. Bisa punya sila yang baik. Lahir di alam dewa. Bisa mengendalikan pikiran. Lebih tinggi lagi. Maka sungguh beruntung bagi kita semua. Bisa menjalankan hidup kita, maka sungguh berbahagia kalau kita bisa melakukan kebajikan. Karena berguna tidak hanya saat ini, tapi berguna sampai nantinya. Jangan mikir nanti kalau sudah tua. Kalau yang tua ya memang sekarang, tapi kalau yang muda, ya ada waktu, ada kesempatan, jangan lalai. Sokonglah orang tua kita, bantulah saudara-saudara kita, karena itu adalah kesempatan yang ada di alam manusia. Apa yang Anda punya ketika waktunya telah tiba tidak ada gunanya. Bahkan Anda sampai rebutan tanah, rebutan harta, tapi kalau napas Anda stop, semua tidak akan bisa menghantarkan Anda ke alam dewa. Anda punya uang bermiliat-miliatan, tapi kalau tidak digunakan kebajikan, Anda juga tidak punya apa-apa. Diam loong, tidak punya, tidak mau suap uang Anda tidak laku. Karena orang yang meninggal itu dikirim itu 1 lembarnya itu, nominalnya berapa itu? 1 miliar. 1 lembar itu. Pernah lihat nak? Kalau belum nanti kapan-kapan kalau ikut baca parita dengan Bante sambil observasi apa aja ya. Jadi sungguh bahagia kalau kita punya kesempatan. Pikiran kita jadi tenang. Dimanapun kita ada rasa nyaman. Jadi kalau kita punya moral yang baik, tenang pikiran kita, dimanapun kita akan nyaman. Meskipun hidup kita sederhana, nyaman batin kita. Karena kedamaian pikiran mengkondisikan. Dalam bahasa, kan ada namanya Abhidhamma, itu ada istilahnya cuti cita. Kalau hidupnya penuh dengan kebaikan, nanti cuti cita, nimita gambaran batinnya, nanti bagus. Tapi kalau tidak punya kebajikan, yang diingat hanya kekayaan materi, khawatir kehilangan, kegelisahan yang ada,
cita-citanya jadi jelek. Maka banyak sekali manusia yang pulang ke rumah lagi. Banyak. Bukan pulang ke rumah yang ada di surga, bukan. Pulang ke rumah yang ada di Pluit, yang ada di Sunter. Kenapa kok pulang? Karena masih melekat dengan rumahnya. Memang sudah didoakan semoga dia bahagia di alam sana. Tapi dia masih merasa, ini rumahku. Maka tidak salah jika ada orang ngomong, emak kok ada di dapur ya? Karena emak dulu tidak pernah ke wihara, apalagi dengarkan dhamma. Yang dia pikirkan hanya masak nasi, masak sayur, cuci baju. Diingat ini adalah orang hidup harus begini. Maka yang punya emak, punya engkong, punya akong, diajak ke wihara. Ya, supaya mendengarkan dhamma, supaya tidak teringat siapa yang jaga rumah. Kadang-kadang orang tua kalau diajak pergi itu begitu loh. Udah saya tidak ikut, jaga rumah aja ya. Betul kan? Anak-anaknya mau ke wihara, enggak, saya di rumah aja, jaga rumah aja. Nanti kalau dia meninggal, dia akan mengatakan apa? Anak-anak yang doakan, mak semoga berbahagia di alam surga. Dia jawab apa? Mak jaga rumah saja. Hati-hati loh, kalau diajak ke wihara jangan punya apa namanya? Alasan ngeles. Saya jaga rumah aja, jaga rumah aja. Cilakanya nanti. Tidak pernah keluar rumah, yang diingat hanya rumah. Apalagi anaknya juga tidak pernah diajak ke wihara, cilaka. Ada orang yang bisa terawang. Di rumah kamu tuh ada orang tua loh. Ada makhluk loh di rumah kamu loh. Terus anaknya tidak pernah ke wihara, tidak ngerti. Mosok sih? Iya. Karena temennya ini juga tidak tahu kalau itu maknya, yang dia tahu pokoknya ada makhluk di rumah kamu. Orangnya tua, rambutnya putih. Mosok? Bener. Terus gimana nih? Cari orang pintar. Pindah aja. Maknya sendiri dipindah kompleknya. Masih mending kalau dipindah ke komplek yang bagus. Masih mending. Cara pindahkannya lebih bagus memindahkan barang pakai truk. Pindahnya pakai botol. Udah gitu diajak ke Ancol, mending rekreasi dilempar. Maka saya sarankan yang punya emak, punya akong, hari Minggu diajak ke wihara, berdana sedikit, dikasih tahu. Karena dikatakan untuk membalas budi orang tua adalah mengajarkan keyakinan, mengajarkan sila, mengajarkan kemurahan hati, dan juga mengajarkan kebijaksanaan. Itu adalah cara untuk membalas jasa orang tua. Kalau orang tua Anda ajarkan memberi kemurahan hati, itu Anda sudah membalas jasanya. Yang dulu tidak punya keyakinan, Anda bangun keyakinannya, sudah membalas jasa orang tua. Memang kalau diberi balas jasa dengan materi memang tidak sebanding. Tapi kalau dengan 4 cara, itu adalah yang sebanding. Ingatkan pada Sang Buddha. Ingatkan, mak, kalau ada nyamuk, jangan ditipuk. Jangan, itu namanya panatipata. Kan cuma 1, enggak apa-apa. Pinter ini neneknya. Dikasih tahu pinter, kan cuma 1. Iya, 1 itu sehari. Sebulan 30 kali itu kalau 1. Nah, kalau di rumah pakai raket itu bisa jaring berapa tuh? Itu. Wah. Bisa berapa coba itu? Kadang-kadang kan begitu tuh, di rumah disediain raket. Ada lalat di atas buah. Baunya bau sate. Iya kan? Kalau yang murah berarti dia tahu dan punya di rumah. Karena kapan hari itu saya diundang makan. Karena ada lalat itu, dia keluarkan tuh raketnya. Ada umat yang bilang, ada bantai, tidak boleh ya. Terus habis itu saya ceramain. Menjalankan sila. Sudah menjalankan sila. Saya tidak tahu ya, memang di daerahnya ya, mohon maaf loh ya. Memang di daerahnya, diceramain para kita. Sambil dengarkan ceramah, ada nyamuk nempel.
belum tinggal. Ya nanti yang punya nanti dibiasakan, di rumah ada kecoa, ada. Cobalah mengajarkan untuk tidak membunuh makhluk hidup. Berguna untuk apa? Kita akan dicintai. Kita juga akan usianya panjang. Kita tidak akan sakit-sakitan. Coba bayangkan kalau lalat itu punya anak, kemudian induknya dibantai dengan anaknya kan jadi anak yatim piatu tuh. Maka tidak salah kalau kita jadinya juga begitu juga. Jangan salahkan. Maka kita perlu merenungkan pengendalian diri. Supaya kita bahagia tanpa celah. Menjalankan sila. Jadi menjalankan sila ini berguna bagi kehidupan kita ini. Maka sebagai penutupnya, ada satu cerita yang saya bawa dari rumah duka ke sini. Karena tidak punya cerita lain selain dari rumah duka. Saya ketemu umat Buddha dari Padang. Dia mengatakan ke saya, Bante, saya ini umat Buddha loh Bante. Iya, kalau bukan umat Buddha dalam hati loh. Iya, kalau tidak umat Buddha mosok ngundang Bante. Tahu tidak Bante? Saya ini jadi umat Buddha. Itu dari kecil sampai sekarang itu tidak pernah makan daging sapi. Ada yang dari Padang? Itu ada satu kebiasaan kalau umat Buddha di sana itu tidak makan daging sapi. Tahu tidak Bante? Kenapa tidak boleh makan daging sapi? Saya mikir, kan saya dari Jawa Tengah. Saya ngerti sio-sio itu kan. Saya keluarkan. Mungkin sio bapak sapi kali. Terus masuk mana ada sio sapi, yang ada kerbau. Oh iya, kerbau. Terus gimana ceritanya kok tidak boleh makan daging sapi? Leluhur bilang, sapi ini berguna, bermanfaat. Waktu hidup dia diambil tenaganya, diambil susunya, diambil kotorannya. Nanti kalau dia meninggal bisa diambil dagingnya. Kulitnya juga laku. Oh gitu, tidak boleh makan daging sapi. Terus saya tanya, kan saya tinggal di Jakarta dan Tangerang kan bolak-balik udah biasa. Saya ajukan, kalau daging babi boleh tidak? Oh boleh Bante. Daging babi mah boleh. Kenapa kok daging babi boleh? Soalnya babi itu malas. Oh, jadi kalau babi malas itu boleh dimakan. Saya katakan, bukan yang buat babi itu bukan boleh dimakan karena dia malas. Sebetulnya dia juga makhluk hidup. Tapi kan tidak boleh juga, Bandung dia malas, ya makan aja. Mau malas kok. Dia itu gunanya. Itu kalau mau ngelamar anak orang. Tahu? Tahu nggak? Jadi kaki babi itu dipakai untuk ngelamar anak orang loh. Jadi dia lakunya gitu. Kalau di Tangerang itu lakunya kalau mau sembahyang sangseng gitu loh. Itu baru lakunya. Kalau Imlek kan baru laku. Laku pun kalau setelah mati. Padahal babi itu ya, kalau direnungkan, itu kan berguna juga. Tapi kenapa kok dicela? Orang marah selalu ditunjuk kayak ada nasib ternyata di babi itu. Sebetulnya yang menjadi beda, kenapa dia selalu dicela? Karena dia memberi manfaat setelah mati. Hidup dia tidak punya manfaat. Baru setelah mati baru bisa dimanfaatkan. Kenapa sapi-sapi dipuja-puja? Di India, ya kalau yang pernah ikut tur Dhammayatra, pas rombongan gitu, ada sapi nyebrang, bisnya berhenti. Berhenti tidak boleh, apalagi ngelakson-laksoni, wah tidak boleh. Jiwanya marah nanti di sana. Malah jangan salah, ini kok sapi kok tidak diikat? Ya memang begitu kalau di sana. Tapi kenapa kok sapi ini dipuja-puja? Karena sapi memberi waktu hidup, dia memberi. Mati juga memberi.
Maka Anda juga akan dipuja-puja oleh keluarga Anda. Kalau hidup juga memberi manfaat, mati syukur-syukur ninggalin warisan banyak. Lebih dipuji lagi, ini tinggalan akong. Jangan sampai mati malah meninggalkan utang banyak karena dulu nggak pernah berguna. Maka dari kisah ini kita diingatkan, bahagialah saat ini dengan kebajikan. Idanandati, pecanandati, kata punyo, ubayandati, punyang me katanti nandati, piyunandati, sagating kata. Artinya, di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana dia berbahagia. Pelaku kebajikan akan berbahagia di kedua alam kehidupan. Dan ia akan berbahagia lagi kalau dia ingat, aku telah berbuat baik. Lebih berbahagia lagi ketika dia tahu, aku telah lahir di alam bahagia. Jadi hari Minggu, yang tidak punya kesibukan, sisihkan waktu Anda. Menyisihkan sebagian apa yang dimiliki untuk berdana, menjalankan sila meditasi. Maka kalau waktunya pemimpin puja bakti mengatakan meditasi mulai, jangan periksa BB Anda. Tidak hilang. Kadang-kadang meditasi mulai. Meditasi bukan istirahat untuk menjawab komen dari luar loh ya. Meditasi adalah kebajikan untuk menambah pikiran kita supaya jadi jernih. Tadi saya perhatikan tuh, mau meditasi saya lihat kanan kiri. Memang ada kayak sekolah, baca parita, latihan membaca. Terus setelah selesai membaca, menyimak. Setelah menyimak, jam istirahat. Nanti masuk lagi, kelas dhamma, dengarkan dhamma. Kebaktian bukan seperti sekolah. Jadi tidak ada waktu istirahat. Meditasi mulai, buka kantong. Meditasi selesai, masuk kantong. Ada umat Buddha itu begitu. Maka nanti besok-besok, kalau yang punya handphone, meditasi mulai disimpan rapi-rapi. Kalau takut hilang, dititipkan temannya. Biar dia jagain. Ya. Supaya, berapa jam Anda ke wihara tadi? Meskipun 2 jam, ada hal yang bermanfaat dalam batin kita. Jangan sampai hanya namo tassa bhagavato arto selesai pulang-pulang tidak ada apa-apa. Sampai pagar udah marah-marah sama tukang baje. Sampai pagar depan marah-marah sama penjual sate. Sampai rumah marah-marah sama pokoknya macam-macam lah. Jangan sampai begitu. Mesti ada yang berubah menuju ke kebaikan. Ini ya saya pesankan untuk Bapak Ibu saudara sekalian, ingat yang dekat-dekat dari sini Rabu, Kamis, Jumat. Mungkin sekarang saya tidak menemani tetapi masih ada. Syukur-syukur nanti kalau bangunan Anda sudah jadi, lantai di lantai 10 atas meditasinya, sudah dekat tuh. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.